Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin bersaksi tentang mimpi yang saya terima dari Tuhan. Kamis sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Saya bermimpi tentang rapture. Rapture itu adalah pengangkatan anak-anak Tuhan yang kudus. Dan dalam mimpi itu saya melihat semua anak-anak Tuhan diangkat. Saya sudah akan terbang, tetapi baju saya seperti ada yang menarik, berwarna kehitaman baju saya itu. Kemudian saya menangis dan mengatakan, Tuhan, tunggu saya. Sambil masih banyak yang naik ke surga dengan pakaian putih beserta malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat bersayapnya masih banyak bersama dengan orang-orang kudus yang naik ke surga. Setelah itu di alam nyata saya menangis dan suami saya membangunkan saya. Kemudian saya terbangun, tetapi saya masih menangis karena di dalam penglihatan saya itu saya merasa berdosa. Di dalam mimpi saya merasa berdosa. Saya merasa diri saya ada dosa yang tidak saya akui dan akhirnya saya akui dosa tersebut. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada namanya kompromi di dalam dosa. Dosa apapun itu harus kita akui, kita selesaikan saat itu juga di hadapan Tuhan. Saya merasa di saat itu benar-benar rapture terjadi. Dan saya menangis meminta ampun, Tuhan, saya tidak ingin tertinggal. Saya ingin diangkat bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Sebab itu kuduskan aku, Tuhan. Dan saya mengaku dosa saya. Dosa yang saya perbuat satu hari itu saya akui di hadapan Tuhan. Saya minta ampun. Kemudian sekitar jam 4.15 saya dibangunkan oleh Roh Kudus. Kemudian saya shocking, saya saat teduh sambil saya menikmati hadirat Tuhan. Saya menangis mengatakan, Tuhan, saya minta ampun atas dosa-dosa yang saya perbuat. Saya tidak ingin kompromi dengan dosa apapun. Ternyata Tuhan ingatkan, saya itu harus jadi penerang dimanapun berada. Kalau ada saudara-saudara kita yang lari dari jalan atau mereka berbuat yang tidak benar, kita harus berani mengatakan itu tidak benar, begitu. Jadi kita harus menjadi pengingat bagi saudara-saudara kita atau bagi teman-teman kita di sekitar kita. Nah, di waktu itu saya tidak menjadi pengingat, bahkan saya ikut nimbrung. Nah, itu Tuhan tidak mau karena anaknya itu kudus. Jadi tidak ada dosa yang bisa dikompromikan di hadapan Tuhan. Kemudian setelah saya mengaku dosa saya menangis. Saya berterima kasih di hadapan Tuhan karena Tuhan telah mengampuni dosa saya. Kemudian di dalam shocking saya itu saya melihat mimpi saya tadi yang saya naik, saya ingin terbang dan saya naik seperti tangga pesawat itu, tangga yang mau naik pesawat itu seperti itu, dan akhirnya baju hitam saya itu lepas dan saya terbang secara perlahan-lahan naik ke surga. Hanya saja saya langsung bersyukur dan hilang penglihatannya. Saya hanya melihat saya terbang begitu dan saya bersujud, saya minta ampun di hadapan Tuhan dan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kalau kita mengaku dosa kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebaik itu Tuhan, rohnya yang ada di dalam diri kita menjadi alarm. Kalau kita jatuh, kita tidak akan dibiarkannya. Kita akan diingatkannya. Supaya kita jangan jatuh sampai tergeletak. Asal kita mau berubah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa. Haleluya. Ini kesaksian saya dan firman yang saya terima dari Tuhan. Sewaktu saya shocking di hadapan Tuhan, Tuhan kasih dari Mazmur 103. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Biarlah kiranya kesaksian ini memberkati kita dan kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Tuhan sudah menyatakan, Yoel 2 ayat 28, menyatakan penglihatan, nubuatan atas teruna-teruna dan anak-anaknya. Haleluya, segala kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Shalom.